Jumat petang, pihak kepolisian daerah Jawa Barat bekerja sama dengan imigrasi berhasil mengamankan tersangka utama dalam sindikat perdagangan bayi internasional yang sempat buron. Tersangka diciduk setelah mendarat dari Singapura. Total, Polda Jawa Barat telah mengamankan 14 dari 16 tersangka kasus perdagangan bayi ini. 2 diantaranya masih dalam pencarian atau buron. Malam ini kita menerima penyerahan dari rekan-rekan kita imigrasi. Tersangka atas nama Lie Siu Luan. Ya, ini merupakan tersangka utama kita yang memang kita cari, ini merupakan tersangka utama sindikat perdagangan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian diamankan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Siri, Pak Kapit TPI yang sudah mengamankan salah satu tersangka kita. Berarti saat ini sudah ada berapa tersangka Pak yang diamankan? Nah, total kita semua ada 14 tersangka yang sudah kita amankan. Berarti ada 2 si orang lagi Pak? Ya, kita ada 2 video lagi dan kemungkinan kita masih akan bertambah. Terkuaknya sindikat perdagangan bayi internasional ini berawal dari adanya laporan salah satu orang tua mengenai penculikan anak. Setelah melakukan pengembangan pada Senin 15 Juli, petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil meringkus 12 pelaku yang menjadi anggota sindikat, serta menyelamatkan 6 bayi yang rencananya akan dijual ke Singapura. TKP awal penangkapan tersangka sindikat perdagangan bayi berada di kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi dari kepolisian, memang bayi-bayi tersebut ditampung terlebih dahulu di kawasan Bandung, kemudian dibawa ke Jakarta dan Pontianak sebelum akhirnya dibawa ke luar negeri. Dalam perkembangannya, Polda Jabar kembali mengamankan tersangka lain dalam kasus ini, termasuk tersangka utama yang sempat buron. Disebutkan masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, penampung, pengasuh, hingga pembuat dokumen palsu. Modus yang dilakukan adalah dengan mengiming-imingi korban bahwa anak mereka akan diadopsi, sementara orang tua bayi akan diberikan sejumlah uang. Bayi kemudian akan ditampung di rumah transit sebelum dikirim ke Singapura. Menurut Guru Besar Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Ramdhani Wahyu, dalam kasus perdagangan bayi setidaknya banyak aspek hukum yang dilanggar seperti eksploitasi anak, pemalsuan dokumen hingga pelanggaran hukum administratif atau kependudukan. Kasus perdagangan bayi biasanya dibungkus dengan kedok adopsi ilegal. Ia mengatakan prosedur adopsi yang benar memiliki mekanisme tersendiri, antara lain adalah penetapan dari pengadilan. Calon orang tua angkat juga harus memenuhi syarat mulai dari ekonomi, moral, hingga kondisi keluarga. Jika kemudian misalnya diambil melalui transaksi jual beli bayi-bayi itu dan kemudian dianggap anak angkat atau adopsi, ya maka secara hukum tidak sah atau ilegal dan bisa dikualifikasi secara pidana. Nah, kalau sekarang misalnya caranya ingin mengambil anak itu di luar, ya, jika misalnya terbukti bahwa bayi itu berasal dari praktik perdagangan anak di Indonesia, maka bisa saja negara Indonesia dapat menyatakan bahwa adopsi tersebut tidak sah secara hukum. Bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, KPAI, Interpol, ya itu bisa dilakukan. Sindikat perdagangan bayi ini diduga telah beroperasi sejak 2023. Setidaknya ada 25 bayi yang telah diperjualbelikan dengan kisaran harga 10 hingga 16 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.